Halo, hari ini saya lagi di office Kolaka, ya, cabang BGI Kolaka, dan kita ketemu langsung ownernya, Mr. Arif Sandra Mustafa. Ayo kita mau wawancara beliau, seperti apa pengalamannya selama bergabung bersama Brawijaya Group Indonesia. Ya, sip, top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum Pak Arif. Assalamualaikum. Oke, luar biasa guys. Hari ini saya lagi berkunjung di office Patih Jaya Raya. Jadi bagian daripada Brawijaya Group Indonesia cabang Kolaka. Ya, ketemu langsung dengan ownernya, anak muda keren dan ganteng. Keren ya, keren bro. Assalamualaikum bro. Sehat bro? Sehat ya. Ah, gimana itu? Gimana? Gini? Oh begini, ya begini ya. Ulangi coba aja. Metal, anak muda metal ya. Oke. Oke, Pak Arif, kita ngobrol dikit nih Pak Arif. Mumpung saya kunjungan sini, ceritain dong sedikit pengalaman Bapak selama ikut bergabung bersama Brawijaya Group Indonesia. Pengalamannya seperti apa sih? Senangnya di mana? Tantangannya ada di mana? Seperti itu Pak. Pasti melewati jatuh dan bangun seperti itu, ya. Oke, silakan kenalkan dulu nama lengkap ini dan asal muasalnya dari mana, kok bisa nyampe di sini dan jadi manajer dari usia berapa ya. Oke, silakan Pak Arif. Ya. Oke, sebelumnya nama lengkap Arif Sandra Mustafa, tempat tanggal lahir Blitar 19 Juli 1998. 98 Pak Arif. 1998. Sekarang usia 20 Masuk 23 tahun. Pak Arif umur 23 tahun ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi ownernya Pak, jadi manajernya di usia berapa? Umur 18 tahun awal. Ya. 18 tahun lebih 10 hari. 10 hari. Iya, saya masih ingat ya. Oh ya, teman-teman, Pak Arif ini jadi owner di usia 18 tahun lebih 10 hari di kantor saya di Balikpapan ya. Oke ya. Lanjut, Mas. Oke, sebelumnya saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, bisa dibilang begitu, karena ekonominya di bawahnya sederhana. Banyak kekurangan kalau dibahasakan. Oke, kemudian pendidikan terakhir SMP, karena lanjut SMA tapi tidak selesai. SMA-nya nggak selesai, jadi mendaftar dengan ijazah SMP ya. Yeah. Awalnya mendaftarnya bukan mau jadi manajer kan? Bukan. Saya cerita review ulang, Pak Arif ini melamar di kantor saya di Tulungagung. Benar sekali, di kantor Tulungagung. Dia mau melamar mau jadi marketing. Iya betul, jadi marketing. Habis itu dapat pindah tugas kantor ke Balikpapan. Iya. Betul, di Balikpapan. Karena melihat minat bakat dia bagus, kita mendorong dia untuk dia jadi manajer di perusahaan. Betul ya Pak ya? Betul, Oke, siap. Lanjut Pak. Oke, jadi pendidikan terakhir SMP, kemudian pernah bekerja juga sebelumnya menjadi karyawan di salah satu toko atau bengkel spare part motor di Surabaya. Nah, cuma di sana hanya mendapatkan gaji yang cukup untuk makan saja. Ya, berapa gaji Pak waktu itu? Gaji waktu itu karena masih baru jadi karyawan 900 per bulan plus uang makan 7.000 per hari. 900 per 7.000 berarti sekitar 1,1 ya? Ya, sekitar itu. Ya, dapatnya situ. Oke, nah jadi karena merasa kalau penghasilan segitu ini kurang, apalagi untuk masa depan sangat kurang sekali, akhirnya memutuskan untuk berhenti, resign dan mencari pekerjaan yang lain. Akhirnya
dapat info lowongan kerja dari saya punya leader, ada Pak Samsul Arifin. Kemudian saya diarahkan untuk datang membawa berkas. Tanpa berpikir panjang, saya langsung bawa lamaran dan langsung memutuskan untuk tinggal di mes. Oke, betul tadi yang dibilang Babe Wayan, saya niat kerja intinya ya untuk cari uang saja. Belum paham peluang, belum ngerti tentang dunia bisnis, nggak tahu itu marketing apa, yang penting saya kerja, tidak menganggur dan punya penghasilan. Nah akhirnya setelah mendaftar, 1 minggu di kantor dijelaskan tentang peluang. Di perusahaan kita ada jenjang karir, nah akhirnya saya tertarik. Ya kan, tertarik, dan juga sebagai ajang pembuktian bahwasanya nanti kalau saya berhasil, ada anak yang lulusan pendidikannya hanya SMP tapi dia mampu karena punya keinginan yang kuat dan kerja keras yang pantang menyerah. Begitu. Gitu ya. Luar biasa. Pak Arif, begini, ada tantangan nggak selama bergabung di BGI, Brawijaya Group Indonesia? Sampai saat ini, sampai Bapak sudah jadi owner, punya perusahaan sendiri, apa tantangannya? Ya, kalau tantangan di awal pada saat berproses, yang pasti umum lah, tantangan yang banyak orang mengalami, negatif atau kurang kepercayaan dari orang tua, saudara, bahkan teman. Ya. Ini hal yang sangat lumrah sekali, karena setelah sekarang ini kita mengerti teman-teman, orang yang mau berbisnis, apalagi mau membangun masa depan, memang harus siap tidak dipercaya, siap untuk ya begitulah, tidak dianggap oleh semua orang, dan itu menjadi resiko. Disepelekan. Ya, disepelekan. Karena terlalu sibuk. Ya. Oke. Jadi tantangan kalau di awal berproses itu. Ya, orang tua kurang mendukung, ya. Keluarga, saudara, teman tidak ada yang mendukung. Tidak ada yang mendukung. Okay. Mereka hanya berpikir pekerjaan seperti ini tidak jelas. Ya. Itu yang mereka pikir. Karena training Bapak dasarnya mulai dari lapangan dulu. Ya, mulai dari melakukan pelatihan marketing tradisional ya. Oke. Okay. Ya, nah, cuma seiring berjalannya waktu, karena sudah makan waktu lumayan ya kan, dan cukup, akhirnya dipromosikanlah ke jenjang marketing manager. Nah, pas di situ satu persatu dari keluarga, teman, saudara mulai percaya dan menganggap saya sebagai orang yang memang membuktikan apa yang sudah saya perjuangkan selama ini. Ya. Oke, nah terus kemudian tantangan berikutnya, kalau jatuh bangun proses ini wajar, ya kan, wajar, mungkin kejatuhan apapun itu, tapi intinya sebanyak apapun kejatuhannya, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah, karena kita tidak tahu kapan kita akan berhasil. Tapi ketika kita tidak pernah menyerah, kita pasti akan berhasil. Ya, oke. Okay. Seperti itu. Itu tentang tantangan ya. Ada lagi Pak tantangan lain yang Bapak dapat? Oke, kalau tantangan setelah lulus, ya kan, pada saat merunning bisnis, pernah saya punya kantor sebelumnya di Banjarbaru. Itu pengalaman pertama saya mengelola kantor, mengelola bisnis. Nah, mungkin karena usia masih muda, ya kan, 18 tahun, ya kan. 18 tahun ya. Usia kalau zaman sekarang mungkin anak-anaknya masih labil, belum dewasa, ya kan. Akhirnya tidak lama, sekitar kurang lebih 1 tahun saya merunning bisnis, harus belajar lagi, ya kan. Kembali ke kantornya leader. Jadi saya di situ pembenahan tentang manajemen kantor, terutama pembenahan tentang attitude lagi. Oke, dan setelah itu diajaklah ekspansi ke Makassar dan pembukaan kantor kedua saya di Palopo. Alhamdulillah di sana bisa melahirkan manajer di sana ya. Ada 2 manajer di promosi di sana. Oke, di Palopo ya. Oh ya, berikutnya apa hal-hal tadi kan tantangan nih. Apa hal-hal yang luar biasa yang Bapak dapatkan selama bergabung bersama kami? Oke, yang pasti tentang peluang teman-teman. Jadi di luaran sana mungkin kita hanya bekerja dan diberikan penghasilan atau gaji saja. Ya. Yang mana penghasilan itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dalam waktu 1 bulan. Sedangkan di sini kita diberikan peluang. Dan kalau peluang itu kita dapat, otomatis nanti penghasilan yang kita dapat pasti akan jauh lebih banyak dan peluangnya jauh lebih besar. Begitu. Oke. Sekarang Pak Arif punya organisasi berapa office Pak? Berapa kantor sekarang? Total keseluruhan ada 4 kantor. 4 kantor? 4 kantor cabang. 4 kantor cabang ya? Iya. Di usia 23 tahun? 23 tahun. Wow ya. Sudah lumayan lama juga bersama Brawijaya Group ya? Lumayan. Oke.
Ada hal yang enak lagi Pak? Gimana solidaritas teman apa gitu? Asik? Asik sekali. Asik sekali. Asik sekali. Oke, jadi yang kedua lagi begini teman-teman. Jadi kita memang diajarkan, dilatih untuk punya kerjasama tim yang bagus. Ya. Ya, kerjasama solid, saling mensupport, saling mendukung begitu. Karena kuncinya kalau kita mau jadi besar harus kerjasamanya solid. Seperti itu. Ya. Oke, dan alhamdulillah lumayan banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Ya mungkin alasannya kenapa saya diberhentikan sekolah waktu itu, saya harus belajar di sini. Kayak kan ada ilmu yang lebih bagus yang mungkin tidak kita dapatkan di bangku sekolah. Ilmu tentang berwirausaha. Seperti itu. Jadi kita belajar teori dan juga kita langsung praktekkan. Ya kan, prakteknya mungkin malah lebih banyak daripada teorinya. Makanya hasil yang kita dapat pun juga lumayan sekarang, seperti itu. Ya. Ada goal sampai akhir tahun dan tahun depan, Pak? Goalnya apa buat Pak Arif biar kita bisa ini? Ya. Apa goalnya untuk di tahun 2022? Oke, kalau goal yang pasti yang harus saya kejar, yang harus saya paksa, yang harus saya maksimalkan itu minimal sebelum nanti owners meeting di Bali, Bapak. Ya. Saya mau ambil ring owner dulu. Habis itu kalau di tahun 2021 ini minimal saya punya 3 direct langsung manajer dan 3 kantor cabang baru. 3 kantor cabang baru akhirnya jadi 7. Iya, bisa. Di usia yang sangat muda ya. Ada cita-cita mau kawin di 2022. Oke. Ya kan, saya prioritaskan bisnis dulu ya kan. Usaha dulu kita kasih bagus. Kalau masalah pribadi nanti belakang layar. Begitu ya. Oke Pak Arif, terima kasih. Semoga usahanya semakin bagus, semakin berkembang. Dan teman-teman yang mau ikut bergabung bersama Brawijaya Group boleh. Kalau ada yang senang jadi pengusaha, suka jadi pengusaha, ayo bisa bergabung sama kami. Kami dukung, kami support, kami latih. Semuanya gratis, tidak ada pemungutan biaya. Justru kami support betul ketika kalian mau menjalankan bisnis ya. Dari segi modal, dari segi produk apa semuanya kita support dan kita punya konsultan bisnis yang profesional lah. Ya, itu aja Pak Arif. Oke, teman-teman se-Indonesia, sukses buat kita semua. Sukses. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Santi 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 Om. Merdeka!